Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Pesta Ali Pratiwi dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan edukasi pada ibu yang berjudul Nutrisi dan Cairan pada Anak Ibu. Tujuannya agar ibu mengetahui nutrisi pada anak ibu. Iya, Mbak. Ini Bu, pengertian dari nutrisi. Nutrisi merupakan keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima dari lingkungan hidup dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan sebagai aktivitas dalam tubuhnya sendiri. Bahkan, bahan-bahan tersebut dikenal dengan istilah nutrien atau unsur gizi, yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral ya Bu. Iya, Mbak. Selain nutrisi, tubuh juga memerlukan cairan karena sebagai besar tubuh manusia tersusun dari cairan. Presentasinya dapat berubah tergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas seseorang ya Bu. Iya, Mbak. Pada bayi usia kurang dari 1 tahun, cairan tubuh adalah sekitar 80-85%. Berat badan dan pada bayi usia lebih 1 tahun mengandung air sebanyak 70-75%. Sering dengan pertumbuhan seorang persentase jumlah cairan terhadap berat badan berangsur-angsur turun, yaitu pada laki-laki dewasa 50% berat badan, sedangkan pada wanita dewasa 50% berat badan ya Bu. Iya, Mbak. Kemudian komponen cairan dan nutrisi pada anak. Yang pertama, air. Air merupakan nutrien yang berfungsi menjadi medium untuk utrei lainnya. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga pada anak ya Bu. Iya, Mbak. Kemudian protein. Protein merupakan salah satu komponen nutrisi yang penting bagi jaringan tubuh manusia. Kemudian lemak. Lemak merupakan sumber gliserida dan kolesterol yang tidak dapat dibuat dari karbohidrat ya Bu. Lemak berfungsi untuk mempermudah absorpsi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin adalah vitamin sejumlah zat yang terdapat dalam makanan yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kemudian mineral. Unsur-unsur mineral terdapat dalam jaringan tulang, gigi, dan protein ya Bu. Iya, Mbak. Kemudian kebutuhan nutrisi berdasarkan usia tumbuh kembang. Usia 0-6 bulan, kebutuhan akan nutrisi bayi semuanya melalui air susu ibu yang terdapat komponen yang paling seimbang. Apabila terjadi sesuatu dalam air susu ibu, maka dapat menggunakan susu formula dan nilai kegunaan dan manfaat jauh lebih baik dari menggunakan ASI. Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan tanpa makanan yang lain ya Bu. Kemudian usia 6-24 bulan. Pada usia 6-24 bulan, jika memungkinkan ASI sebaiknya diberikan sampai usia anak genap 2 tahun. Selain dapat menguatkan hubungan emosional ibu dan anak, memberikan ASI dan waktu lama juga bisa meningkatkan sistem kekebalan anak sehingga dewasa. Di samping itu, anak juga harus diberikan makanan pendamping ASI mulai usia 6-24 bulan. MPASI bisa diberikan secara bertahap. Misalnya dimulai dengan memberikan makanan dalam bentuk lunak seperti bubur susu. Iya, Mbak. Usia 2-5 tahun. Kebutuhan nutrisi anak di usia ini cenderung meningkatkan karena sedang berada di masa pertumbuhan. Disertai dengan padatnya aktivitas harian, memberikan makanan pada anak usia ini menjadi tantangan sendiri. Terlebih karena biasanya anak sudah mulai mengenal
beragam cemilan atau jajanan sehingga memiliki anggapan tersendiri tentang makanan yang disukai atau tidak disukai. Maka dari itu dianjurkan untuk memberikan perhatian khusus agar asupan makanan anak tetap bergizi seimbang ya Bu. Ya Mbak. Usia 6-18 tahun, kebutuhan nutrisi harian anak usia ini juga meningkat dari sebelumnya. Hal ini karena ia masih dalam masa tumbuh kembang dan mengalami masa pubertas. Berikut ini beberapa anjuran pemenuhan gizi pada anak usia 6-18 tahun. Yang pertama, makan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Yang kedua, rutin makan ikan serta sumber protein lainnya. Yang ketiga, perbanyak makanan sayur dan buah ya Bu. Yang keempat, batasan makanan cepat saji, jajanan, serta cemilan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian rutin menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari ya Bu, yaitu di pagi hari sebelum makan dan sebelum tidur malam. Pengajian nutrisi pada anak. Yang pertama, pengukuran antropometrik. Yang kedua, data biomedis. Yang ketiga, tanda-tanda klinis status nutrisi. Keempat, diet ya Bu. Ya Mbak. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nutrisi anak berbeda-beda dalam pemenuhan sesuai dengan tingkat pertumbuhan masing-masing. Nutrisi dan cairan anak merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, nutrisi dan cairan ini harus terpenuhi dengan baik dan anak dapat timbul dan berkembang dengan optimal. Baik Bu, ini sudah selesai